Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Hanafi Usman, kader Hidayatullah sejak tahun 1996. Saya Usman Abdul Hamid, kader Hidayatullah tahun 1990. Hari kemarin adalah pelajaran yang paling berharga bagi generasi masa kini, sebagai modal untuk melahirkan sejarah masa depan yang gilang gemilang. Allahu yarham Ustadz Abdullah Said. Yang sama-sama kita hormati dan takzimi Pimpinan Umum Hidayatullah Kiai Haji Abdurrahman Muhammad, Ketua dan anggota Majelis Penasehat Pimpinan Umum, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Umum, Ketua dan anggota Dewan Muzakarah, Ketua Umum dan anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua DPW seluruh Indonesia yang hadir di ruangan ini, dan serta pengurus DPW dan DPD yang hadir di seluruh Indonesia. Para ketua organisasi pendukung, ketua amal usaha dan badan usaha, para ketua kampus induk dan kampus utama seluruh Indonesia. Hadirin jamaah Hidayatullah yang ada di seluruh Indonesia dan dunia yang menyaksikan acara ini live streaming via YouTube Hidayatullah ID. Mengawali rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional 5 Hidayatullah, hari ini bertepatan dengan Maulidur Rasul Sallu ala Nabi. Mari kita bersama-sama mengawali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Paduan Santri Sekolah Pemimpin Madrasah Aliyah Hidayatullah Depok.
dilanjutkan dengan lagu Mars Hidayatullah. Membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Jauhkan sikap arogan dan kasar, pantang berdebat memecah umat, santun dan sopan menyapa dengan salam, semangat dakwah maju tak kenal lelah. Tegakkan Quran dan sunnah Rasulullah, padukan jamaah, satukan imamah, hadapi lawan hingga jadi kawan, buktikan Islam rahmat seluruh alam. Wal haqqu yahsyuru ajnadahu, wa yahtadu lil mawqifil fasili, fasuqul data ila asadahu, wa dukku bihi daulatal batili. Nabi Yahuda qad jafawnal qura, wa inna syadida minal mat'ami, na'adna ila Allahi najadu surah, biraw'ati Qur'anil muhkami. Hidayatullah wadah perjuangan, lahirkan kader ulama mujahid, membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Membangun umat dalam kebersamaan, menata hati, terangi bumi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jamaah dan kader Hidayatullah yang berbahagia, dalam keyakinan kita, Al-Quran adalah cahaya peradaban. Karena itu, mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santri Hidayatullah Kota Bogor. Kepada Ananda Robul Izzati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dr. Andes Haji Wahyu Rahman MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan takzimi Pimpinan Umum Hidayatullah Kiai Haji Abdul Rahman Muhammad, Ketua dan anggota Majelis Penasihat Pimpinan Umum, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum Hidayatullah, Ketua dan anggota Dewan Muzakarah Hidayatullah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat beserta seluruh jajarannya, Ketua DPW seluruh Indonesia yang hadir di ruangan ini, serta pengurus DPW dan DPD yang hadir di seluruh wilayah Indonesia, para ketua organisasi pendukung tingkat pusat, ketua-ketua amal usaha dan badan usaha tingkat pusat, ketua kampus induk dan para ketua kampus-kampus utama seluruh Indonesia, dan hadirin seluruh jamaah Hidayatullah serta kaum muslimin wal muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya kami bacakan satu bait pantun. Kampus induk Depok indah tamannya, elok dipandang penuh pesona, warganya ramah, spiritualnya terjaga, siap melayani tamu munas yang mulia. Alhamdulillah, atas kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadir dalam acara Munas 5 Hidayatullah, baik melalui virtual maupun yang hadir di ruangan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai suri teladan terbaik nan mulia. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kami laporkan kepada Bapak pimpinan dan kepada para senior lembaga dan fungsionaris lembaga serta kepada seluruh peserta bahwa Munas kali ini berbeda bentuk format penyelenggaraannya dengan Munas-Munas sebelumnya. Hal ini dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita yang tercinta ini. Sejatinya kami dari pihak panitia sangat berkeinginan untuk menghadirkan seluruh peserta, sekitar 3.000 orang di Jakarta. Namun Allah berkehendak lain, sehingga kami berharap semoga Munas Hidayatullah yang kelima ini secara virtual yang diselenggarakan kali ini tidak mengurangi substansi dari Munas yang kita langsungkan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dinamika pelaksanaan Munas kali ini cukup alot dan dinamis, antara ditunda atau tetap dilaksanakan di akhir tahun 2020 ini. Qadarullah, berdasarkan keputusan Majelis Syuro dengan mempertimbangkan seluruh aspek, akhirnya Munas tetap diputuskan berjalan secara virtual 3 bulan sebelum hari ini. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, alhamdulillah Munas 5 Hidayatullah saat ini bisa terselenggara dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan karena adanya doa dan dukungan serta partisipasi kita semua, utamanya yang tergabung dalam kepanitiaan Munas 5 Hidayatullah yang telah bekerja tak kenal waktu dan tak kenal lelah. Juga kepada seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok selaku tuan rumah yang telah mengoptimalkan seluruh resourcesnya selama setahun dalam melakukan persiapan menyambut Munas 5 Hidayatullah. Demikian halnya Baitul Mal Hidayatullah, Bahan Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Basnas, BSM, serta seluruh lembaga internal Hidayatullah. Dari kami selaku panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak dan yang lebih baik. Yang terakhir, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf kepada para seluruh peserta, baik yang mengikuti secara virtual maupun yang hadir di acara Munas 5 kali ini, atas segala kekurangan penyelenggaraan Munas 5 Hidayatullah. Dan kepada Allah kami berserah diri. Untuk menutup, kami bacakan satu pantun. Kalau kita memancing di sawah, bolehlah berharap dapat ikan patin. Kalau ada ucapan yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Hidayatullah. Kepada Ustadz Dr. Haji Nasirul Haq LCMA, kami persilahkan kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Pimpinan Umum Hidayatullah Kiai Haji Abdurrahman Muhammad hafizahullah wa ra'ahu wa saddada khutah. Yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota Majelis Penasehat, yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum, yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota Dewan Mudzakarah, dan yang kami hormati segenap anggota pleno DPP Hidayatullah, yang kami hormati ketua-ketua DPW Hidayatullah se-Indonesia, ketua Orpen Amal Usaha dan Badan Usaha tingkat pusat, kemudian yang mengikuti secara online, para senior Hidayatullah, pengurus DPW, pengurus DPD, segenap peserta peninjau hadirin hadirat di seluruh Nusantara dan mancanegara. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita dapat bersama-sama hadir di kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok dalam rangka penyelenggaraan acara pembukaan Musyawarah Nasional Hidayatullah 5 tahun 2020. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan semua yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Munas 5 Hidayatullah dapat diselenggarakan sesuai jadwal meskipun di masa pandemi. Maka dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan jiwa, akhirnya forum nasional 5 tahunan ini dilakukan secara virtual yang diatur dan dikendalikan langsung dari Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat ini. Peserta Munas 5 saat ini berjumlah 1.740 orang dengan rincian 106 peserta offline atau darat di ruangan ini yang terdiri dari pimpinan umum, Majelis Penasehat, Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum, Dewan Mudzakarah, Dewan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua DPW, Ketua-Ketua Amal Usaha tingkat pusat, dan Ketua Orpen. Sedangkan secara virtual diikuti oleh 1.634 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD, organisasi pendukung, amal usaha, badan usaha, dan peninjau. Kita berharap bahwa meskipun Munas ini dilakukan secara virtual, namun keputusan dan ketetapan yang dihasilkan tetap berkualitas dan forum ini dapat meningkatkan semangat juang para kader, mempererat ukhuwah dan meneguhkan komitmen keumatan dan kebangsaan. Melalui Munas ini, para pengurus organisasi di semua tingkatan disegarkan kembali orientasi hidupnya, dipertajam visi perjuangannya, dikuatkan komitmennya agar berpikir dan bekerja lebih keras lagi, melakukan karya nyata, melahirkan kader berkualitas, mencerahkan umat, dan mengajak mereka untuk bersama-sama bangkit menjadi umat terbaik, umat yang merdeka dan mandiri, umat yang maju dan terdepan dalam melakukan berbagai kebaikan umat dan bangsa Indonesia yang bermartabat. Tema Munas kali ini meneguhkan komitmen keumatan menuju Indonesia yang bermartabat, adalah sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini, yaitu terwujudnya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, berkeadaban, bersatu, dan berkeadilan sosial. Inilah jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus diperjuangkan, dan dengan inilah Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Tema ini merupakan sebuah rasa syukur sekaligus kebanggaan atas kiprah Hidayatullah selama ini untuk memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan berbangsa bersama pemerintah dan masyarakat
menjalankan misi mulia membangun Indonesia yang berperadaban. Hadirin yang berbahagia, kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pandemi COVID-19 sepertinya sudah menjadi sebuah realitas yang harus kita terima dan kita hadapi dengan kesabaran dan optimisme untuk bisa menanggulanginya. Pandemi yang semakin memperparah krisis ekonomi tidak menghalangi untuk menjadi lebih arif dan mengambil hikmah atas kondisi yang terjadi. Kita semakin lebih peduli, bahkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial kita bisa lebih tumbuh. Namun dalam suasana keprihatinan seperti ini sangat disayangkan ada sebagian dari bangsa ini yang di pundaknya amanah kekuasaan disandang, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, terkesan sembunyi-sembunyi, mempersulit akses publik untuk tahu, telah membuat kebijakan-kebijakan bahkan undang-undang yang berpotensi merugikan dan memarginalkan rakyat Indonesia, memperparah kerusakan bumi pertiwi, membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis, korporasi asing dan asing untuk mengeruk kekayaan Indonesia sebebas-bebasnya serta segelintir pihak pribumi yang diuntungkan. Wal'iyadzubillah. Lengkap sudah keprihatinan kita, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power yang telanjang dinampakkan. Orang-orang ditangkap tanpa tuduhan, tanpa pengadilan. Orang-orang ditangkap tanpa pengadilan. Orang-orang hilang tanpa ada kejelasan. Orang mati tanpa ada investigasi. Janji-janji yang diingkari. Islamofobia merajalela. Wacana dan diksi Islami justru dibuli. Warga negara asing Cina merebut jatah lapangan kerja pribumi. Hidayatullah mengajak kepada pemerintah untuk kembali mendengar aspirasi dan jeritan hati rakyat. Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sebagaimana yang diminta oleh MUI, sebagaimana yang diminta oleh Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan elemen-elemen bangsa lainnya. Kembalikan politik menjadi politik yang sehat dan bermartabat. Tegakkan hukum dengan baik karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bela kepentingan jutaan rakyat daripada jadi abdi segelintir konglomerat. Mengapa bangsa ini bisa menghadapi kondisi seperti yang pernah terjadi saat dijajah hingga 3,5 abad yang lalu oleh Belanda dan Jepang? Karena ada sekelompok anak bangsa ini rela menjadi pengkhianat, kaki tangan asing dan asing, serta sebagian besar bangsa ini diam dan terdiam melihat kondisi ini. Hidayatullah tidak akan diam, apalagi terdiam, tapi akan menjadi bagian kecil dari bangsa ini yang akan menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyadarkan umat dan bangsa untuk memahami kondisi sesungguhnya, menuntut kembali hak-hak atas tanah airnya, atas sumber daya alam yang dimilikinya, menuntut hak-hak asasi manusianya yang untuk dipenuhi, menuntut hak untuk makmur dan sejahtera sebagai hak dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Hidayatullah selama 47 tahun telah memegang teguh kesetiaan, semangat mengabdi kepada ilahi, berkhidmat untuk agama dan umat, serta berkhidmat untuk NKRI melalui berbagai program di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi keumatan. Karenanya komitmen Hidayatullah untuk umat bangsa ini tidak perlu diragukan lagi. Dengan segenap kemampuan yang akan terus dikembangkan, Hidayatullah berkomitmen menghadirkan program-program yang mampu mendorong terwujudnya perubahan masyarakat Indonesia bermartabat. NKRI yang memiliki harga diri, mempunyai kepercayaan diri, berdiri di atas kaki sendiri, sehingga kita dapat menyongsong masa depan Indonesia yang adil, makmur dan berperadaban mulia di bawah naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu ormas Islam, Hidayatullah hadir bersinergi dengan pemerintah dan seluruh komponen umat untuk membangun peradaban yang agung di negeri ini. Sebagai bagian dari kaum muslimin, Hidayatullah menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, meniti manhaj nabawi yang diimplementasikan dalam konsep sistematika wahyu. Selanjutnya Hidayatullah telah menjadikan tarbiyah dan dakwah sebagai lahan jihad yang utama. Karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengedukasi masyarakat dan mencerahkan umat dengan ajaran Islam, nilai-nilai tauhid dan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa adalah bagian penting dari jihad.
Hidayatullah menganggap bahwa segala upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka terbangunnya peradaban Islam yang agung di muka bumi ini merupakan jihad fisabilillah. Menyadari bahwa perjuangan membangun peradaban Islam merupakan agenda besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh komponen umat dan bangsa ini, maka dalam hal ini Hidayatullah terus mendorong terwujudnya persatuan umat sebagai kunci kekuatan dan kemenangan. Dengan prinsip al-wasatiyah sebagai salah satu jati diri, Hidayatullah mengajak umat Islam bersikap adil dan proporsional, toleran, tasamuh dalam menyikapi masalah khilafiyah, santun dalam menyikapi perbedaan sikap politik, mengedepankan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan diri dan golongan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, melalui kesempatan ini kami segenap kader Hidayatullah juga patut menyatakan rasa syukur dan berbahagia atas anugerah kenikmatan berada di arena perjuangan, arena tarbiyah dan dakwah, membina umat, menyiapkan generasi dan menyebarkan Islam melalui karya nyata, menebar rahmat dan kedamaian, memperjuangkan kemakmuran menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Munas 5 yang diselenggarakan di Depok ini akan menetapkan pedoman dasar organisasi, menetapkan kebijakan strategis, mendengarkan laporan kinerja DPP dan DM yang sudah didahulukan di forum musyawarah Majelis Syura kemarin dan telah diterima oleh Bapak Pimpinan dan seluruh anggota MMS. Kemudian menetapkan pengurus tingkat pusat serta menetapkan rekomendasi internal dan eksternal. Pemilihan ketua umum bukanlah agenda utama sebagaimana yang terjadi di Munas, Kongres dan Muktamar organisasi pada umumnya. Di Hidayatullah, ketua umum dan pemegang amanat tingkat pusat lainnya ditunjuk oleh Bapak Pimpinan Umum berdasarkan penyerapan aspirasi, masukan dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum. Selanjutnya anggota DPP dipilih oleh tim formatur yang diketuai langsung oleh Bapak Pimpinan Umum Hidayatullah. Alhamdulillah, persiapan materi Munas sudah dilakukan secara maksimal oleh Badan Pekerja Munas 5 selama 1 tahun. Menjelang Munas telah dilakukan sosialisasi materi tersebut sekaligus penyerapan aspirasi kepada seluruh pengurus organisasi dan amal usaha secara nasional. Selanjutnya materi-materi dan calon pengurus tingkat pusat telah ditetapkan melalui musyawarah Majelis Syura pada tanggal 27 Oktober kemarin. Dengan demikian, pembahasan materi Munas dan calon pengurus organisasi tingkat pusat sudah dianggap matang untuk disahkan dan ditetapkan dalam forum Munas virtual kali ini. Akhirnya, atas nama Ketua Umum dan seluruh anggota DPP periode 2015-2020 menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Umum atas doa, arahan dan taujihatnya, kepada Ketua dan anggota Majelis Penasehat atas nasihat-nasihatnya, Bapak Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Umum atas pemikiran dan bimbingannya, Bapak Ketua dan anggota Dewan Mudzakarah atas pengawasan dan kemitraannya, dan kepada seluruh anggota Pleno Dewan Pengurus Pusat atas kerjasama dan curahan pemikiran dan kerja kerasnya dalam menjalankan amanah kepengurusan periode 2015-2020. Kami pun menyampaikan permohonan maaf atas segala khilafan dan kekurangan yang kami lakukan selama mengemban amanah kepengurusan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama organisasi menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Munas yang mengikuti acara ini, baik secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual di seluruh tanah air dan mancanegara. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan doa, moral dan material demi suksesnya acara ini. Terkhusus kepada tuan rumah Munas 5 Hidayatullah, jajaran pembina, terkhusus Ustaz Abdul Manan beserta seluruh pengurus dan warga Pondok Pesantren Hidayatullah Depok yang telah memberikan khidmat dan layanan ruhiyah dan jismiyah melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sedemikian rupa, dan seluruh panitia Munas yang diketuai oleh Pak Wahyu Rahman atas kerja keras dan pengorbanannya dalam mensukseskan Munas 5 kali ini dan layanan terbaik yang diberikan kepada para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan yang tak terhingga di dunia dan di akhirat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan khilafan selama pelaksanaan acara Munas ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar, sukses, berkah dan bermanfaat.
Selamat mengikuti Munas 5. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi kita hingga acara ini berakhir dengan baik. Buah belewah dimakan nanti bersama tongkol, tuna dan pari. Pererat ukhuwah, taat sudah pasti, tapi jangan lupa protokol Covid dijalani. Mari memanah burung merpati, di dalam taman tak bertepi. Pemegang amanah boleh berganti, tapi kebersamaan tak boleh berhenti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam momen yang sangat penting ini, mari kita dengarkan dengan hikmat amanat pimpinan umum sekaligus membuka acara Munas 5 Hidayatullah tahun 2020 secara resmi. Kepada yang kami hormati dan ta'zimi, Kiai Haji Abdurrahman Muhammad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihil azizil karimil azim. ونستعينه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, saya cintai para pendiri, para sesepuh Hidayatullah, para senior darah dan para perintis Hidayatullah, para aktivis Hidayatullah yang hadir di Munas ini dan seluruh aktivis yang ada di seluruh Nusantara. Untuk mengawali sambutan ini, tidak ada kata yang lebih sempurna, lebih baik dan lebih agung melebihi ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bayangkan di tengah pandemi, di saat sebagian besar orang menahan langkahnya, bahkan mengurung dirinya dan beraktivitas apa adanya saja, Hidayatullah dapat menyelenggarakan hajatan besar berupa musyawarah nasional yang kelima, yang pesertanya hampir 2.000 orang di seluruh Nusantara, walaupun diselenggarakan secara virtual. Kita bersyukur kepada Allah dapat menyelenggarakan musyawarah nasional tepat waktunya, tidak dipercepat karena alasan darurat, juga tidak ditunda karena alasan corona. Alhamdulillah, dengan bantuan sarana teknologi digital,
Sesuatu yang dulunya tidak mungkin terjadi kini dapat terlaksana secara nyata. Suatu gerakan yang efektif dan sangat efisien. Musyawarah dapat terlaksana walaupun pesertanya saling berjauhan, dibatasi oleh pulau dan jarak ribuan kilometer. Melalui penyelenggaraan Munas kali ini, kita tunjukkan bahwa umat Islam tidak buta teknologi, bahkan siap berkompetisi. Kaum santri siap bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa ini, bahkan siap menjadi pelopor kemajuan dan bukan pelopor kemanjaan. Munas Hidayatullah mulai dari yang pertama hingga yang kelima saat ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, penuh dinamika dan sehat, sejuk, tertib, santun dan khidmat. Kita berharap Munas yang kelima ini menghasilkan putusan-putusan yang bermutu tinggi dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana kita pahami saat ini, di tengah suasana eksternal yang sedang memanas karena gaduh politik, insya Allah hal ini tidak akan merembet ke ruang sidang Munas kali ini. Sebaliknya, ruang sidang akan tetap santun, khidmat, dan membawa kemajuan dan kesejukan untuk semua warga dan bangsa. Hidayatullah kapan saja dan dimanapun selalu membawa misi rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang tertera dalam tema Munas kali ini, menubuhkan komitmen keumatan menuju Indonesia bermartabat. Itu artinya semua aktivis Hidayatullah harus siap mengambil perang untuk membangun kekuatan dan mempersatukan umat Islam sebagai bangsa, sebagai mayoritas dari bangsa Indonesia ini. Jika umat Islam ini kuat dan bersatu, insya Allah bangsa ini akan bermartabat. Bermartabat artinya terhormat, memiliki peradaban tinggi, bukan bermartabat diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ada 3 tujuan diselenggarakannya Munas kali ini. Pertama, kita ingin memastikan bahwa Hidayatullah sebagai organisasi tarbiyah dan dakwah tetap hidup dinamis dan memiliki semangat dan spirit yang tinggi. Kehidupan organisasi itu ditandai dengan adanya pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, terasa manfaatnya. Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Hidayatullah dalam musyawarah Majelis Syura kemarin, nyata sekali bahwa Hidayatullah telah tumbuh, berkembang dan berbuah manis. Dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, bahkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras semua pihak. Tanpa saf yang rapi, tanpa ta'awun, tanpa semangat gotong royong, tanpa mujahadah yang terpimpin, semua prestasi ini mustahil dapat diraih. Sekali lagi atas nama pemimpin umum Hidayatullah mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh aktivis dan pejuang. Dapat dimisalkan bahwa Hidayatullah saat ini ibarat pohon dalam Al-Quran yang disebut Syajaratun Thayyibah, yang akarnya menghunjam dalam petala bumi, sedangkan batang, ranting dan daunnya membentang hingga ke angkasa. Demikian juga buahnya dapat dinikmati tidak saja oleh manusia, bahkan oleh seluruh makhluk yang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.
Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Tujuan Munas kedua adalah memastikan bahwa Hidayatullah sampai saat ini berada di jalur yang benar, bukan di jalur yang tenar, bukan di jalur yang bayar, tetapi di jalur berlayar, dilalui dengan penuh tantangan dan berberkah. Karena Hidayatullah dipastikan bebas dari pesan manapun juga. Hidayatullah berjuang liilahi kalimatillahi al-ulia, semata-mata bersandar kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Hidayatullah adalah ormas yang berbasis keumatan dan independen, lahir di tengah umat dan berjuang bersama umat untuk menegakkan dan membangun peradaban Islam. Melalui Munas seperti ini, kita saling mengapresiasi bahwa Hidayatullah, terutama para pemimpinnya, berada dalam jalur Shiratal Mustaqim, tidak tergoda bujukan, rayuan dan tipuan duniawi, juga tidak tersandera oleh ancaman apapun dan dari siapapun juga. Untuk memastikan bahwa Hidayatullah telah berjalan di jalur perjuangan yang benar, maka Hidayatullah telah memproteksi diri dengan hittah jati diri yang 6, yaitu dengan manhaj Al-Quran tertib nusuli, sistematik wahyu dan tertib musafi. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai jalan salafus saleh. Yang ketiga, Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Yang keempat, Imamah Jamaah. Yang kelima, Jama'atun minal Muslimin. Dan yang keenam adalah Wasatiyah, Al-Wasatiyah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, saat ini kita memiliki alat evaluasi yang jelas. Apakah gerakan kita Harakah Hidayatullah ini berada di jalur yang benar atau berada di jalur yang binar, di jalur yang benar, di jalur yang bersinar dengan iman, atau di jalur yang gelap dengan fulus. Kaum muslimin di seluruh tanah air, saya serukan kepada para aktivis Hidayatullah, wahai para aktivis Hidayatullah, jalan perjuangan adalah jalan menuju akhirat, penuh tantangan. Namun inilah jalan menuju kebaikan yang kekal dan abadi, dan kenikmatan yang sempurna untuk mendapatkan surga dan liqa'illah. Jalan yang lain adalah jalan setan menuju neraka, penuh keburukan dan kecelakaan besar dan abadi, dan siksaan yang sempurna selamanya, yaitu neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ketiga Munas kelima adalah menyusun rencana dan langkah-langkah strategis ke depan. Munas yang kita gelar 3 hari ke depan ini adalah ajang yang tepat untuk menuangkan ide, gagasan dan konsep, serta pemikiran yang cerdas, yang ilhami dan Qur'ani menghadapi masa depan. Melalui Munas ini kita akan melangkah dengan pasti, berjalan tegap dengan keyakinan yang penuh, bahkan siap berlari merebut masa depan yang pasti dan abadi. Kita ini adalah Al-Harakah Al-Jihadiyah yang senantiasa berjuang dan berjuang. Kita bercita-cita untuk berjihad dan berjihad yang sebenar-benarnya jihad. Kini terbentang di hadapan kita jalan perjuangan yang menanjak dan berliku. Allah sendiri menggambarkan jalan perjuangan itu dalam Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin baudat alaihim asy-syuqqah wa sayahlikuna billahi law istata'na la harajna ma'akum
yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak terlalu jauh, yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka akan menghitungimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersama kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kaum pejuang untuk pesimis, tapi menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang memilih jalan ini. Tidak banyak orang yang tertarik untuk mengikuti jalan dakwah dan jalan jihad ini. Namun perlu disimak. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat pada akhirnya akan mengikuti kebenaran Islam setelah ada yang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam secara sistematis dan secara terstruktur. Memang butuh waktu yang panjang untuk meyakinkannya. Kita dituntut untuk bersabar dan terus bersabar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan buatlah dan al-mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, berjalanlah kamu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Amal adalah sumber berita dan Allah adalah penyiarnya. Keberadaan Hidayatullah di segenap penjuru tanah air saat ini merupakan bukti nyata tentang kebenaran firman Allah di atas. Kerja keras para pendahulu kita telah membuahkan hasil seperti yang kita lihat saat ini. Hasil kerja keras para pendahulu kita yang berupa kampus-kampus pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Mari kita jadikan modal awal untuk menyusun langkah-langkah ke depan. Modal ini untuk dijadikan generasi yang akan datang, bukan hanya berupa kampus-kampus pesantren secara fisik, namun yang lebih dahsyat adalah yang non-fisik. Jika para pendahulu kita modalnya nol materi, nol dari sisi materi, nol dari sisi pendukung, dan sangat minim ilmu dan pengalaman. Di awal perlangkahannya dan telah berhasil menghasilkan sumber daya seperti yang kita saksikan saat ini. Maka bayangkan apabila sumber daya yang ada ini kita jadikan modal dalam menyusun langkah-langkah kita ke depan, maka insya Allah hasilnya akan lebih dahsyat dan lebih spektakuler. Mari kita renungkan seperti apa yang dikatakan oleh seorang orientalis. Dia mengatakan, kebangkitan Islam adalah sesuatu yang paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Kurang dari 1 abad, dari padang pasir yang tandus dan bangsa yang terbelakang, Islam dapat menguasai hampir separuh dari dunia. Islam telah menggeser banyak kerajaan-kerajaan besar dan bahkan menghilangkan peran agama-agama besar yang telah dianut berabad-abad lamanya. Dulu orang tua kita, para pendahulu kita berdakwah dengan jalan kaki, pakai sepeda ontel. Alhamdulillah, sekarang para aktivis sudah memiliki motor, bahkan dijemput dengan sedan, dan bahkan diantar dan dijemput pakai pesawat. Hari ini kita akan mulai mengadakan musyawarah nasional kelima untuk menyusun langkah-langkah strategi tarbiyah dan dakwah ke depan. Silakan menyusun langkah
sejauh mungkin ke depan dan membuat target setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Buatlah harapan seideal mungkin, seoptimal mungkin dan penuh pengharapan. Jangan buat program yang mengecilkan harapan. Jangan membuat program yang mematikan spirit. Buatlah program besar untuk mewakili Allah yang Maha Besar. Wa rabbaka fakabbir. Pada awal perlangkahan Allah yarham Abdullah Said sering mengingatkan bahwa kita adalah khalifah fil ardh, wakil Allah di bumi. Malu kalau khalifahnya membuat program yang kecil-kecil dan remeh-remeh. Padahal dia memiliki langit dan bumi. Perbendaharaan langit dan bumi ada di tangannya. Untuk itu, untuk apa salat lail kita? Untuk apa munajat kita dan doa kita? Untuk apa baca Quran kita? Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti akan melihatnya tunduk terguncang, terpecah terbelah disebabkan takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Mari kita membuat planning, program dan target yang sekiranya dijalankan akan menggetarkan langit dan bumi. Allah mengibaratkan gunung runtuh terguncang. Para penguasa yang zalim akan rontok kekuasaannya. Allahu Akbar. Meskipun demikian, Allah mengingatkan agar kita tetap tidak memaksakan diri. Jangan sombong. Artinya kita harus mencermati sunnatullah dalam proses ikhtiar, usaha maksimal dan kerja keras, berdoa, beribadah, menuntun diri dengan ilmu dan melengkapi diri dengan keterampilan dan profesionalisme. Inilah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Laha ma kasabat walakum ma kasabat. Kalau pendahulu kita telah berbuat yang maksimal, maka kita pun harus menjadi pewaris dari pendahulu kita sehingga dapat mewujudkan izzatul Islam wal muslimin. Di sisi lain kita juga diingatkan oleh Allah agar dalam menaiki tangga perjuangan tidak lompat-lompat karena ingin cepat sampai. Walaupun Allah memiliki kuasa kum fayakun, tetapi ketika menciptakan langit membutuhkan waktu 6 masa. Fi sittati ayyam. Tentukan tahapan dan harus melalui tahapan demi tahapan. Sebagaimana Allah berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tarbiyah dan dakwah menjadi mainstream program Hidayatullah. Terasa sulit memang dilaksanakan jika kita tidak mengerjakannya, jika kita mengerjakannya sendirian. Tugas ini akan menjadi ringan manakala kita mengerjakan secara bersama-sama, secara berjamaah. Hanya dengan berjamaah yang berat menjadi ringan. Tugas yang hampir tidak mungkin menjadi mungkin. Tugas yang nampaknya invisible menjadi visible. Yadullahi ma'al jamaah, yadullahi fawqa aydikum. Alhamdulillah, di hadapan kita telah tersedia bahan-bahan musyawarah yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Munas yang telah bekerja penuh selama setahun.
mulai dari penyerapan aspirasi jamaah dan warga Hidayatullah dengan melakukan kunjungan dan dialog yang intensif, juga mendatangkan pakar dan ahli mulai dari tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, praktisi dan aktivis di lapangan melalui forum grup diskusi. Masukan yang diperoleh dari penyerapan aspirasi dan diskusi ahli itu digodok dan diramu menjadi 6 rancangan-rancangan dalam Munas kali ini. Rancangan-rancangan tersebut mulai daripada rancangan kebijakan strategis, rancangan penyesuaian PDO, rancangan susduk, rancangan kepengurusan DPV, rancangan tata tertib musad, dan rancangan jadwal Munas. Dengan persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan Munas sebelumnya, maka diharapkan Munas kali ini menghasilkan putusan-putusan yang lebih berbobot, lebih menantang dan penuh harapan. Setidak-tidaknya Munas kali ini tidak memberi cek kosong pada pengurus yang terpilih. Cek yang sudah terisi berupa arahan dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pengurus terpilih. Inilah amanah pimpinan dan amanah umat yang dipimpin. La tahunu Allah war Rasul wa tahunu amanatiku wa antum ta'lamun. Jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepadamu sedangkan engkau mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akhirnya kami mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah melancarkan musyawarah kelima, Munas kelima, dan menghasilkan putusan-putusan yang terbaik dan berberkah untuk kemajuan izzul Islam wal muslimin dan kejayaan Indonesia yang bermartabat. Untuk itu, mari kita membuka Munas Hidayatullah ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan para kader Hidayatullah, telah kita ikuti rangkaian acara pembukaan. Telah kita simak pesan-pesan penting sebagai jalan untuk kita melangkah ke depan. Adalah keniscayaan seluruh ikhtiar yang kita lakukan dalam acara Munas 5 Hidayatullah ini. Kita gantungkan kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmat dan pertolongannya. Mari kita sama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Handes Haji Zainuddin Musadat MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril azim, al-qahharil qadim, al-ghaffarir rahim,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Jami', ya Hadi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ahadis Samad, ya Akraman Akramin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjuki kami ya Allah untuk melanjutkan jalan perjuangan dalam kepemimpinan yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan sesatkan jalan perjuangan kami ya Allah dengan harga yang dimurahkan. Tunjuki kami ya Allah. Izin kami ya Allah berhimpun bersama dengan sahabat-sahabat kami dan umat dalam naungan kasih sayang cahaya Qur'an-Mu ya Allah. Kuatkan akar jiwa kami ya Allah. Dari tempat sujud kami mendapatinya ya Allah. Kuatkan akar militansi kami ya Allah. Ketulusan kami berhimpun dalam kekurangan menyatu dengan kekuatan-Mu ya Allah. Allahumma ftah masami'a qulubana li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bil Qur'an ya Allah. Buka pintu-pintu pendengaran hati kami ya Allah untuk membuka pintu-pintu umat. Cahayai hati kami ya Allah untuk membuka cahaya yang hari ini tergelapkan, yang hari ini tergelapkan dan tersesatkan karena maksiat kepadamu ya Allah. Jadikan tubuh kami, mata kami, perasaan kami Kau pilih untuk membuka kembali mata hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar air mata muhasabah kami belum deras, keringat belum mengalir habis untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Nama-Mu belum menjadi kekuatan sepenuhnya dalam jalan-jalan hidup kami ya Allah. Jangan biarkan cahaya dan keagungan-Mu ya Allah tidak menembus menjadi kekuatan bagi kami ya Allah, dan terhalang karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz, izinkan kami ya Allah, kader di belakang kami, putri-putri, putra yang terlahir dari tulang sulbi kami ya Allah. Mereka adalah penjaga, pejuang, dan pecinta Quran ya Allah. Jadikan mereka amal jariah panjang untuk kami dan umat ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ketulusan kami, keikhlasan kami masih sering tergadaikan dengan pikiran-pikiran murah kami ya Allah. Kalau bukan karena petunjuk-Mu ya Allah, tersesat perjuangan kami ini ya Allah. Merasa beriman tapi Kau tidak tunjukkan jalan keimanan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau selewengkan kembali cita-cita kami ya Allah. Beri kemampuan kami untuk menembuskan menjadi akar perjuangan kami ya Allah. Jangan Kau selewengkan kami ya Allah. Belokkan kembali cita-cita kami setelah Engkau memilihkan jalan kebenaran kepada kami ya Allah. Engkau pemberi rahmat ya Allah.
Jangan biarkan rumah tangga kami, kampus kami, negara kami jalan tanpa rahmat-Mu ya Allah. Jangan biarkan darah daging kami terbentuk dan terteteskan dari barang-barang yang syubhat ya Allah. Karuniakan tubuh ini ya Allah, jalan dengan berkah-Mu ya Allah, sehat dengan rahmat-Mu ya Allah, berjalan dengan izin-Mu ya Allah, sehingga kami lelah untuk-Mu ya Allah. Kami tidak punya waktu istirahat, kami tidak punya waktu untuk mengeluh ketika Engkau memberi petunjuk kepada kami ya Allah. Satukan kami dalam persaudaraan ini ya Allah. Himpun kami dalam naungan kasih sayang yang Kau ridhoi ya Allah, dan pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kuatkan jiwa kami dan himpun kekompakan kami untuk yang tulus kita angkat. Semoga Allah mengkaruniakan kekuatan jiwa kita dan diikat dengan takbir ini, diangkat tangannya. Semoga Allah satukan kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berakhirlah semua rangkaian acara kita. Atas nama Pimpinan Umum Hidayatullah dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan kesungguhan mengikuti acara ini. Dari Jakarta ke Kota Mekah, dari Minang ke Pulau Jawa. Jika Hidayatullah ingin kuat dan jaya, persatuan jamaah, mari kita jaga bersama. Ustadz punya pantun. Pantun? Iya. Saya coba. Jalan-jalan ke kota Madinah dengan tujuan untuk ibadah. Kalau hidup mau berkah, hanya di Hidayatullah. Takbir! Allah. Mari kita akhiri acara penutupan pembukaan Munas 5 ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Usman Abdul Hamid. Saya Hanafi Usman. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan acara live ini, baik dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kami mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.